boleh. Pandi, Amsal, semuanya kalau mau sahur silakan, antok ya, nambah 2 piring nggak apa-apa. Ya. Puasa, insya Allah fadilahnya, pahalanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Tuh, ya. Puasa. Selain puasa apa? Ya kita tentu harus banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rajin sekolah, sholat jangan telat, membantu ibu bapak, membantu orang tua, ikram memuliakan orang tua. Jangan bercanda baik kalau lagi sekolah, jangan bercanda baik kalau lagi ngaji, diem dengerin. Lah, pahala. Tuh. Dapat ilmu, oh iya bulan Dzulhijjah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu insya Allah pahala kita dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berbuat jelek, jangan berbuat buruk di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Insya Allah mudah-mudahan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi umur panjang, diberi sehat walafiat, semua hajat dan cita-cita kita mudah-mudahan diijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu sekilas tentang bulan Dzulhijjah. Jangan lupa besok puasa. Sunnah, tapi insya Allah pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Oke, guys. Oke, ya. Itu sekilas tentang bulan Dzulhijjah. Ya Allah, bulan Dzulhijjah aja kita udah 25 menit. Ya, tabarukan kita ngaji melanjutkan kitab Ta'lim Muta'alim. Kemarin Pak Jakaria sempat bertanya tentang pengarang kitab ini. Ya, pengarang kitab ini memang kita tahu adalah seorang alim, alamah ya. Beliau adalah Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Banyak yang mengatakan dia di Turki atau Afghanistan. Belum belum tahu secara pasti. 1195 Masehi kalau nggak salah, hampir 581 Hijriah ya. Jadi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini mengarang kitab Ta'lim Muta'alim ini. Insya Allah kitab Ta'lim Muta'alim ini adalah sebuah gerbang untuk kalian para pelajar yang mau menuntut ilmu, bukan hanya ilmu tapi juga menekankan kepada adab, akhlak, kepada ilmu. Kamu kalau seandainya mau pinter, ilmunya masuk ya, muliakan ilmu, muliakan guru. Adab pada ilmu, adab pada guru itu tentu akan lebih tinggi daripada ilmu tersebut. Nah, itu Syekh Zarnuji seperti itu. Gimana mau pinter, gimana mau cerdas, sama gurunya aja ngelawan, sama gurunya aja sebel, sama gurunya aja keki, ya. Tuh. Tak bakalan masuk bagi orang yang tidak menghormati dan menghargai ilmu. Mau di sekolah, mau di pengajian, mau di taklim, mau dimanapun ya, kita harus memuliakan ilmu. Kita harus cinta menghargai guru. Di sekolah jangan sekali-kali berani sama guru. Gurunya mungkin kurang klik sama kita. Kita tetap menghormati gurunya dan menghormati ilmunya. Insya Allah mudah-mudahan orang seperti itu, mudah-mudahan adab yang memang diutamakan, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ilmu di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yaitu sekilas saja ya tentang pengarang kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang faedah mutorohah atau munadharah ya. Faedah tentang diskusi atau dialog. Kita boleh mengulang-ulang pelajaran. Kita boleh dalam arti memang disuruh untuk selalu mendawamkan mutolaah, belajar lagi
untuk setiap pelajaran, tapi kadang-kadang diskusi sharing sama orang-orang yang memang punya kapasitas untuk ilmu tersebut, itu memang dibolehkan karena untuk menambah wawasan kita. Paham? Apa? Tuh. Kemarin udah dibilangin kan, ya. Jadi kita kalau punya ilmu, kita sharing, kita berbagi sama teman kita, ya. Kita mempunyai ilmu mancing, Wan, ya. Biasanya kita pakai cacing. Nah, ini contoh ya, contoh. Kasih inian, kasih telur bebek apa-apa gitu kan, ya. Nah, itu dikuntal-kuntal gimana caranya? Itu namanya sharing, bukannya kita sendiri aja. Itu namanya sharing. Berdialog, berdiskusi. Biar apa? Biar joran kita kena ikan lele, ya. Seperti itu contohnya, Wan. Contoh, ya. Ya, jadi kita juga diskusi sama orang yang baik hatinya, yang berkepala dingin dan berhati dingin. Jangan orang yang tabiatnya buruk. Ya, ingat kalau diskusi, kalau dialog jangan sama orang yang temperamennya tinggi. Orang yang berugul jangan diajak diskusi, ya. Ya, jangan diajak diskusi. Ya, kita tinggalin aja, kita diemin, ya. Tapi kita diskusi, dialog sama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tabiatnya baik, ya. Itu kata kitab Ta'lim Muta'alim. Terus kita juga jangan berugul juga, namanya sharing, dialog, diskusi, itu mencari solusi, mufakat dan sebuah ilmu dari diskusi tersebut. Nih yang udah SMA, yang kuliah, ya. Nah, itu yang harus dipakai, ya. Jadi kita diskusi, sharing pada orang-orang yang mustaqimin tab'i, ya, dan munsifin salimin tabiatin, ya, berkepala dingin dan baik tabiatnya. Ya, di sini dikatakan al ilmu min syartihi liman khodamahu ayyaj'alan nasa kullahum khodamahu. Jadi ilmu itu syaratnya adalah kita berkhidmat. Berkhidmat itu apa sih? Berkhidmat itu kita mengabdi jiwa, raga kita, harta kita, semuanya kita curahkan. Untuk apa? Untuk senantiasa mendapatkan ilmu, ya. Amsal dari Aceh, Jack dari Riau, ya. Misal Pandi dari Lombok, harus benar-benar mengabdi. Mengabdi kemana? Ya ke instansi, ke lembaga yang memang di tempat untuk ngajarnya. Kalian juga semua nih, remaja, putra dan putri Al-Huda, ya. Itu berkhidmat untuk apa? Berkhidmat untuk Irisma, Ikatan Remaja Islam Masjid Al-Huda. Wayanya ngaji berangkat, bodoh